Saturday. Saturday drip, 하나 또 sick, 서러운 저 pick. Saturday drip, me and my clique, 찍어서 pick. Akan membacakan cerita yang berjudul Putri Petani. Di suatu hari, lahirlah seorang putri yang memiliki kelebihan bisa berbicara dengan hewan, dan putri lahir dengan kecintaannya dengan bertani. Dia bersemangat dengan hal itu dan menyukainya. Ratu menganggapnya lucu, tetapi raja tidak menyetujuinya. Lihatlah betapa kotor dan tidak terawatnya dia, apakah seperti itu penampilan seorang putri? Ucap raja dengan marah. Ratu pun mengambil sang putri dan membawanya masuk. Tahun ke tahun, sang putri pun tumbuh. Ia bekerja di ladang sesuai yang ia inginkan. Sudah waktunya Putri Ijora menjadi putri yang dimahkotai. Sang raja mempunyai rencana besar untuk menyuruh sang putri menikah dan meneruskan kerajaannya. Tapi sang putri menolak dan memilih untuk menjadi petani. Raja pun marah dan bertanya alasannya untuk memilih bertani dibanding menjadi putri yang dimahkotai. Dan Putri Ijora pun menjawab, tidak ada yang lebih membuatku bahagia dibanding menanam benih, merawatnya, melihatnya tumbuh dengan lebat dan segar, dan memasaknya. Ayah, tanamanku selalu yang paling lebat dan segar yang ada di kerajaan ini. Putri pun memohon kepada sang ayah untuk tetap bertani dibanding menjadi putri yang dimahkotai. Raja pun menyetujuinya dan memberi seluruh ladang untuk Putri Ijora. Sang putri pun sangat senang dan berterima kasih kepada sang raja. Besoknya, sang putri bekerja sangat keras di ladang. Sang putri selalu memberi makan hewan yang ada di sekitar ladangnya. Hewan ternak kecil senang dengan dia karena sang putri selalu merawat mereka. Musim tanam baru pun sudah dekat. Raja segera mendatangi peri. Ia ingin membuat hasil panen Putri Ijora gagal. Sesampainya di sana, ia pun meminta bantuan kepada sang peri. Kirimlah kekeringan agar tanaman yang putriku tanam gagal. Kemudian putri pun menyetujui, tetapi ada konsekuensi yang harus raja tanggung. Jika ingin meminta kekeringan, maka semua ladang di kerajaan akan ikut mengering. Sang raja pun menyetujui dan kembali pulang. Tanpa raja sadari, perjalanan hingga percakapan dengan peri, ada burung beo yang mengikuti. Burung itu pun langsung memberitahu kepada putri apa yang akan ayahnya lakukan. Putri pun kemudian menanam bebijian di dekat sungai. Raja pun mengetahui rencana yang dia lakukan gagal karena sang putri menanam bebijian di dekat sungai. Raja pun kembali menemui peri untuk kembali meminta bantuan agar sungai banjir dan menggagalkan panen sang putri. Saat raja meminta bantuan kepada sang peri, raja diikuti lagi burung beo yang mendengarkan, lalu burung itu memberitahu kepada sang bahwa air sungai akan naik dan banjir. Lalu putri pun berpikir untuk tidak pulang. Di sisi raja pun sangat cemas kepada putri karena dia tidak pulang beberapa hari ke rumah. Lalu raja pun memerintah kepada prajuritnya agar mencari Putri Ijora. Tetapi sang raja dan prajurit tidak menemukan sang putri, dan akhirnya raja pun menyesal atas perbuatannya kepada putrinya sendiri. Ia pun bersumpah, jika putri kembali, ia akan menyetujui apapun keputusan sang putri. Ucapnya. Lagi-lagi burung beo pun mendengarkan ucapan sang raja dan memberitahu kepada sang putri. Sang putri yang mengetahui itu, ia langsung pulang. Raja yang mengetahui putrinya telah pulang, dia langsung meminta maaf dan menyetujui keputusan putrinya itu.